Tanaman jenis Sansevieria atau lidah mertua atau tanaman ular merupakan jenis tanaman anti polutan. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA telah merilis pada tahun 1999 lalu, yang menyatakan bahwa tanaman Sansevieria atau lidah mertua mampu menyerap 107 polutan udara. Hal ini terjadi berkat adanya kandungan bahan aktif pregnan glikosida yang disinyalir dapat menyerap dan mengurai polutan menjadi asam organik, gula dan beberapa senyawa asam amino. Menurut hasil penelitian NASA, tanaman Sansevieria atau lidah mertua dapat memurnikan udara di dalam rumah, bisa menghilangkan formaldehide, silene dan toluene, bahan kimia yang umumnya ditemukan pada karpet, lem, pewarna, cat dan bahan bangunan lainnya. Sementara itu, Post Bulletin beberapa tahun lalu menjelaskan bahwa Sansevieria trifasciata yang biasa disebut lidah mertua atau tanaman ular adalah tanaman hias tahan lama dan mudah tumbuh. Tanaman jenis ini bisa mencapai 60 cm, bahkan untuk jenis lain tipginya bisa mencapai 150 sampai dengan 200 cm dan memiliki daun kaku tegak lurus bagai tombak. Tanaman jenis ini dapat menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen pada malam hari. Sehingga kadar oksigen yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas tidur. Sansevieria merupakan tanaman sekulen yang menyimpan air pada bagian daun dan rimpangnya. Spesies ini dapat tumbuh subur pada cahaya terang, namun akan mentolerir kondisi cahaya rendah. Studi menunjukkan bahwa tanaman hias tersebut dapat mengurangi polusi udara dalam ruangan sebanyak 85%. NASA merekomendasikan 15 hingga 18 tanaman di dalam bangunan besar seluas 549 meter persegi. Sedangkan belum ada penelitian berapa dibutuhkan tanaman lidah mertua untuk melawan polusi di luar ruangan. Menurut International Sansevieria Society, menyebutkan tanaman Sansevieria memiliki sekitar 140 jenis dan kultivar dengan memiliki batang panjang maupun pendek. Tanaman ini tidak menghasilkan sampah daun. Jenis tanaman Sansevieria atau lidah mertua yang banyak ditanam di Indonesia biasanya hanya trifasciata hijau dan hijau dengan garis sisi berwarna kuning. Namun sejak booming tanaman hias sekitar tahun 2003, tanaman ini harganya cukup tinggi karena bermunculan spesies lain. Di antaranya Bagamoyensis, Kirky Brown, Ehrenbergi, Erythrae atau Pinsil, Hallie, Consina, Midnight Star, Horwood, Tom Grumbly, Paten dan Gracilis. Harga jenis ini sangat mahal, semakin langka harganya semakin tinggi. Bahkan jika memiliki mutasi bentuk atau mutasi warna biasanya harga akan semakin tinggi bahkan sampai puluhan juta rupiah. Dikarenakan tanaman jenis ini mahal, maka sebagian orang yang mengerti tanaman ini menyebutnya dengan sebutan tanaman sultan.